Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Menemani malam Anda, saya Yohana Ibrahim hadir dengan renungan malam dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono dengan tema Hidup dalam Kasih. Dalam Matius 6 ayat 14-15 tertulis, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Kata kesalahan di dalam ayat ini, teks aslinya adalah paraptoma. Paraptoma berarti side slip, error, atau transgression, fall, fault, sin, trespass. To fall beside or near something. A lapse or deviation from truth. And uprightness, a sin. Side slip atau penyimpangan, kesalahan atau pelanggaran atau disengaja, jatuh, kesalahan, dosa, pelanggaran, dosa, jatuh di samping, penyimpangan dari kebenaran dan kejujuran, dosa. Mengapa dalam Matius 6 ayat 12 kata kesalahan menggunakan kata ophilemata, tetapi ayat 14-15 digunakan paraptoma? Hal ini menunjukkan bahwa dosa atau pelanggaran adalah utang. Sebagaimana Allah mengampuni kesalahan kita, maka kita juga mutlak harus mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Kalau seseorang tidak mengasihi sesamanya, Allah juga tidak mengampuni kesalahan orang tersebut. Artinya, membatalkan keselamatan yang Allah telah berikan. Tentu saja, orang seperti ini tidak dapat hidup di hadirat Allah. Dalam Markus 11 ayat 25-26 tertulis, "Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Sama halnya dengan Matius 6 ayat 14-15 juga menggunakan kata paraptoma. Pada intinya, kalau seseorang masih menyimpan kebencian terhadap sesamanya, maka Allah tidak akan berurusan dengan orang seperti itu. Ini berarti orang yang masih menyimpan dendam dan tidak mengasihi sesamanya tidak akan pernah menemukan hadirat Allah dalam hidup di dalamnya. Allah adalah kasih. Berangkat dari kenyataan bahwa Allah mengasihi manusia sebab manusia berharga di matanya, maka siapa yang mengasihi Allah harus mengasihi manusia yang dikasihi Allah. Kasih kepada Allah harus diwujudkan dalam bentuk kasih kepada sesama. Kasih yang sempurna dari Allah kepada manusia harus dibalas dengan kasih yang sempurna yang dapat dilakukan, atau kasih yang terbaik yang dapat diperbuat. Yohanes 15 ayat 12-17. Seperti Tuhan mengasihi, maka umat diajar untuk mengasihi orang lain seperti kasih Allah kepadanya. Banyak orang bisa mengasihi orang yang menurutnya layak dikasihi, tetapi tidak mengasihi orang yang menurut mereka tidak layak dikasihi, terutama kepada mereka yang telah menyakiti hatinya. Kasih yang Tuhan ajarkan adalah menyerahkan nyawa bagi orang lain. Artinya, orang percaya harus
rela dirugikan demi orang lain sebagai objek pelayanan. Seperti Tuhan menyerahkan nyawa untuk orang percaya, maka orang percaya juga wajib berbuat demikian. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16. Dengan demikian, mengasihi Allah berarti membalas kasih Allah. Mengasihi Allah berarti hidup dari kasih-Nya, yakni dikuasai oleh anugerah Allah. Mengasihi Allah ialah menerima dan memberi lagi, disayangi dan menyayangi. Allah memberikan yang tersayang, yaitu anak tunggalnya untuk orang percaya. Maka orang percaya patut menyerahkan hatinya untuk Dia dengan mengasihi sesama. Allah menghendaki orang percaya untuk mengasihi sesamanya. Kasih orang percaya terhadap sesama manusia harus didasarkan atas kasih Allah kepada dirinya. Tuhan Yesus menyatakan bahwa bukan manusia sendiri yang menentukan siapa yang menjadi sesamanya, tetapi Allah yang menentukan. Allah juga menentukan untuk siapa seseorang layak menjadi sesama manusia. Sesama manusia ialah orang yang sedang menderita kesukaran yang ditempatkan Allah pada jalan hidup orang percaya. Orang percaya harus menjadi sesama manusia bagi orang lain demi kehendak Allah. Di dalam keadaan tersebut, Allah menunjukkan siapa sesama manusia itu. Paulus mengatakan bahwa sudah selayaknya orang percaya mempunyai kasih, dimulai dari orang-orang di sekitarnya. Galatia 6 ayat 10. Kemudian kasih terhadap sesama yang berada di luar lingkungan, orang yang paling jauh. Allah menuntut supaya orang percaya mengasihi sesama manusia demi kehendak Kristus, yaitu menyukakan hati Bapa. Dengan demikian, hidup di hadirat Allah adalah untuk menyukakan hati Allah. Oleh sebab itu, orang percaya pun tidak boleh membatasi kasihnya kepada sesama manusia. Kasih kepada sesama ini haruslah pengungkapan dari kasih Kristus yang telah mengalir dalam hidup manusia. Ini berarti cara orang percaya mengasihi sesama manusia haruslah seperti Kristus mengasihinya. Objek kasih orang percaya hendaknya tidak terbatas kepada kelompok tertentu atau golongan tertentu, tetapi objek kasih itu harus ditujukan kepada setiap orang yang membutuhkannya. Orang yang membutuhkan pertolongan, itulah sesama bagi orang percaya. Kasih kepada sesama ini haruslah pengungkapan dari kasih Kristus yang telah mengalir dalam hidup manusia. Ini berarti cara orang percaya mengasihi sesama manusia haruslah seperti Kristus mengasihinya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di Renungan Malam. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.